Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Keluarga Kecil Indonesia di Madinah. Ya, teman-teman, sekarang saya ada di lokasi tempat perang Khandak. Yang pernah dengar tentang perang Parit, ini adalah lokasinya. Di sini udah ada satu masjid, namanya itu Sabah Masajid. Nanti kenapa dikatakan Sabah Masajid, apa sejarah yang pernah terjadi di tempat ini, nanti saya akan ceritakan di video kali ini. Oke, sebelumnya teman-teman terima kasih udah subscribe channel saya. Sampai kemarin saya udah dapat notifikasi bahwa channel saya udah sampai 1000 subscriber. Teman-teman terima kasih banyak yang udah subscribe. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dengan klik tombol pilihan subscribe di pojok kanan bawah. Dan teman-teman, saya juga mengucapkan, saya sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Sebenarnya dari kemarin kami pengen buat video dari sini, cuman kemarin ada beberapa teman dari Damam, dari Riyadh juga yang berkunjung ke Madinah, jadi kami kemarin 2 hari 3 hari itu sama mereka. Oke, kita jalan ke sana, kita akan lihat kenapa, apa saja sejarah yang pernah terjadi di tempat ini. Ya teman-teman, seperti ini tampak depan dari masjid Sabah Masajid, lokasi tempatnya perang Khandak. Kenapa dikatakan sebagai Sabah Masajid? Sabah itu 7, masjid artinya masjid. Kenapa dikatakan Sabah Masajid? Karena dulu pada saat peperangan Khandak itu Rasulullah membagi beberapa posko. Dikatakan dalam sejarah mungkin ada 7 posko gitu ya. Terus masing-masing posko itu dijadikan sebagai benteng, dan sama sahabat itu dijadikan sebagai masjid untuk sholat berjamaah. Nah, sampai hari ini bangunan-bangunannya nggak tahu apakah benar-benar bangunannya seperti itu atau udah direnovasi atau seperti bagaimana. Tapi orang-orang kalau datang ke sini itu ziarahnya ke tempat-tempat yang benteng-benteng itu. Satu itu yang di sana, yang jauh yang di sana ini. Kemudian yang ini. Kemudian satu lagi yang di sebelah sana yang ini. Dan katanya diriwayatkan yang di dalam masjid ini, itu ada 4 benteng di dalamnya, namun sekarang dijadiin satu masjid gitu. Ya, peperangan Khandak ini atau perang Parit ini terjadi sekitar setelah peperangan Uhud ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa di perang Uhud itu kaum muslim kalah karena tidak mendengar perintah dari Rasulullah. Kemudian setelah dari perang Uhud itu, karena kaum muslim udah dianggap kalah, maka kaum Yahudi Bani Nazir, yang kaum Quraisy itu dan suku-suku lainnya itu mereka bersekongkol untuk menghancurkan kaum muslimin dengan melakukan peperangan yang besar-besar gitu. Jadi perang Khandak ini juga dikatakan sebagai perang Ahzab atau perang bersatunya beberapa suku-suku. Mereka bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Nah, yang dikatakan dalam sejarah itu mereka, pasukan Ahzab itu yang kumpulan dari beberapa suku itu terkumpul kurang lebih 10.000 pasukan. Sementara pasukan yang ada di Rasulullah cuman ada sekitar 3.000 pasukan. Jadi sangat tidak berimbang kekuatan musuh dan kekuatan kaum muslimin. Akhirnya kaum Rasulullah bermusyawarah sama sahabat bagaimana strategi perang yang akan diambil gitu. Nah, salah satu sahabat bernama Salman Al-Farisi itu memberikan ide untuk membuat parit. Nah, sahabat Salman Al-Farisi itu dia sahabat bukan dari Jazirah Arab ya, dia dari Persia. Tapi Masya Allah memberikan ide kepada Rasulullah untuk membuat parit, dan idenya itu diterima oleh Rasulullah karena memang masuk akal. Jadi idenya adalah membuat jebakan seperti kayak lubang besar kayak parit gitu, itu mengelilingi Madinah sehingga pasukan-pasukan kaum musuh itu dari kaum kafir Quraisy mereka tidak bisa memasuki kota Madinah. Nah,
di perang Khandak ini juga banyak terjadi sejarah-sejarah dan mukjizat-mukjizat yang dituliskan dalam sejarah. Ya, di sini ada tulisan bahwa panjangnya itu sekitar panjang paritnya itu atau khandaknya itu sekitar 2.286 meter, kemudian lebarnya 4,2, kemudian panjang dalamnya itu sekitar 3,3 sampai 4,6 meter. Jadi memang dibuat untuk agar pasukan kaum berkuda dan pasukan kaum kafir Quraisy dan pasukan dari suku-suku yang bersekutu itu dibuatnya parit itu agar mereka tidak bisa menyeberang masuk ke Madinah. Karena kalau mereka masuk ke Madinah, pasukan mereka banyak, itu bisa jadi mereka menghancurkan atau mengalahkan kaum muslimin di Madinah. Salah satu mukjizat yang yang pernah terjadi di perang Khandak ini ketika parit itu digali oleh para sahabat dan sampai Rasulullah sendiri menggali parit tersebut, itu dikisahkan dalam sejarah bahwa yang pernah dengar kisah Rasulullah itu mengikat 3 buah batu di perutnya karena menahan lapar. Nah, itu terjadi di persiapan pada saat penggalian parit itu. Jadi karena penggalian parit itu dikejar penggaliannya karena kaum kafir itu udah dalam perjalanan, sementara Rasulullah bersiap-siap untuk menggali parit itu. Nah, dikatakan bahwa mereka sampai nggak pulang ke rumah. Mereka menggali parit-parit itu nggak pulang ke rumah. Akhirnya mereka kekurangan makanan. Dikatakan bahwa 3 hari mereka nggak ada makanan sampai Rasulullah sendiri pun mengikat batu di perutnya untuk menahan lapar. Nah, ada salah satu sahabat itu yang mengundang Rasulullah untuk makan ke rumahnya. Sahabat itu dari istrinya dipesan bahwa undang Rasulullah, dan tapi cuma 3 orang yang diundang ke rumahnya. Nah, Rasulullah Masya Allah ketika diundang itu Rasulullah malah mengundang seluruh sahabat yang saat itu sedang menggali parit. Yang sama istri sahabat itu cuma dipersiapkan makanan untuk 3 atau 4 orang, sama Rasulullah diundang sampai 1.000 orang yang datang ke rumah sahabat itu untuk makan. Nah, salah satu mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah itu bahwa Rasulullah memberi makan banyak orang dengan makanan sedikit. Jadi makanan itu nggak habis-habis, teman-teman. Jadi habis makan 10 orang, dipanggil lagi 10 orang makan lagi, habis lagi, ada lagi makanannya terus. Jadi makanan itu terus bertambah, akhirnya nggak pernah habis sampai seluruh 1.000 orang itu bisa makan. Nah, yang awalnya makannya untuk 3 orang bisa muat sampai 1.000 orang itu. Jadi makanannya nggak pernah habis. Itu salah satu mukjizat yang terjadi pada saat persiapan parit ini. Nah, yang saya katakan tadi bahwa paritnya itu panjangnya sekitar 2 kilo, itu sampai Rasulullah sendiri pun ikut menggalinya karena mengejar untuk mencegah kaum muslimin itu masuk ke Madinah, kaum kafir itu masuk ke Madinah. Tapi alhamdulillah dari strategi perang tersebut akhirnya kaum kafir dan kaum Quraisy dari Mekah dan kaum Yahudi itu mereka akhirnya nggak bisa masuk, dan selama 45 hari mereka hanya mengepung kaum Madinah dari luar karena mereka nggak bisa masuk ke daerah kota Madinah karena udah nggak bisa melewatin paritnya itu. Seperti di ilustrasi video yang saya di awal video ini, begitulah kurang lebih strategi perangnya. Jadi para kaum kafir itu turun ke bawah, nggak bisa lagi naik ke atas. Kalaupun ada yang turun ke bawah, dari atas kaum muslim udah ada yang bersiap untuk memanah. Itu strategi perang yang Masya Allah dari Rasulullah dan para sahabat itu dibuat seperti itu. Ini yang saya bilang tadi, ini salah satu bentengnya. Kemudian yang di sini 2, kemudian yang ini lagi 3. Jadi yang di dalam itu artinya ada 4 benteng, kemudian dijadikan jadi 1. Jadi kenapa dikatakan Sab'a Masajid? Karena ada 7 posko yang dijadikan masjid, jadi 7 masjid di sini. Nah, makanya dikatakan Sab'a Masajid, atau disebut juga Jami' al-Khandaq, perang Khandaq atau perang parit. Atau kalau di dalam Al-Quran itu dikisahkan di dalam surat Al-Ahzab. Itu teman-teman bisa baca terjemahan surat Al-Ahzab, dan artinya itu diceritakan bagaimana kaum munafik yang ada di Madinah juga itu meninggalkan. Jadi beberapa penduduk yang di Madinah ini juga ada yang tidak percaya dengan Rasulullah. Akhirnya saat penggalian parit itu mereka
mereka pamit bahwa rumah mereka tidak ada yang jaga, seperti itu. Dikisahkan dalam Al-Quran seperti itu, teman-teman. Dan ada juga kisah yang menarik dari perang Khandaq ini, yaitu tantenya Rasulullah, Sofia bin Abdul Muthalib atau Sofia, itu dia dikisahkan dia menyamar sebagai laki-laki menggunakan baju perang laki-laki, kemudian membunuh salah seorang mata-mata dari kaum Yahudi yang masuk mengintip ke benteng kaum muslimin. Itu banyak kisah sebenarnya di sini, teman-teman, tentang perang Khandaq ini, tapi secara garis besar kisahnya seperti itu. Ini ada Nila bilang, nak. Halo. Maaf lahir dan batin semuanya, maaf lahir dan batin. Tarik masuk mata. Maaf lahir dan batin. Ya, sebenarnya teman-teman, para jamaah juga itu yang umroh atau haji, mereka jarang ada yang kesini karena memang dari travelnya juga mereka biasanya nggak diantar ke sini. Jadi kalau mereka ziarah ke Uhud, ke Kuba, itu pas mereka di sini cuma lewat di sini. Di sini nyebrang, muter, habis itu udah selesai, nggak mampir ke sini. Jadi teman-teman, kebanyakan yang udah umroh pun itu nggak pernah mampir ke sini. Jadi teman-teman yang belum pernah mampir ke sini, udah pernah umroh ke sini, belum pernah mampir, seperti inilah keadaannya. Tapi kalau kebanyakan, kalau yang kenal sama saya, yang saya ajak jalan-jalan itu sering saya bawa ke sini memang, karena saya tahu pasti travelnya atau biro perjalanannya itu mereka nggak bawa ke sini, seperti ini. Dan memang teman-teman, tempat seperti ini kita mengunjungi ziarah itu memang tidak ada pahala khusus tersendiri, tetapi diharapkan dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti ini, kita ke tempat syuhada Uhud, kita ke tempatnya perang Khandaq, kita nanti ke Kiblatain, ke Kuba, itu diharapkan kita bisa menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada Islam, kepada agama Islam. Akhirnya kita senantiasa beribadah semakin rajin, semakin imannya semakin kuat, seperti itu. Tapi kalau yang disunahkan secara khusus itu kita mengunjungi Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, sama Masjidil Haram di Madinah. Oke, Naila ngantuk kayaknya. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi yang udah subscribe channel saya, dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Kita akan ke Masjid Kuba atau mungkin ke Kiblatain dulu. Pokoknya nanti di video-video saya insya Allah kita akan ziarah ke berbagai macam tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah. Teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.